ingin menghibur sendirian kan saya punya teman. Jangan dilihat orangnya Pak, orangnya kelihatan gak sehat. Tapi teman saya ini saya bangga sekali dengan prestasinya. Namanya Mas Tato, tepuk tangan buat Mas Tato. Mas Tato ini nanti akhir November. Akhir November 2017. Teman saya ini akan dikirim mewakili Indonesia ke Spanyol ya. Madrid. Ke Madrid, Spanyol. Ya. Kita doakan Mas Tato menang. Amin. Karena mau diadu dengan Banteng Pak di sana. Cak Londo. Nyanyi Cak. Wah. Oh nyanyi. Saya kira diadu Banteng. Ini di depan beliau-beliau para dokter jadi ingat dulu saya nih Cak. Kenapa? Saya sempat diajak lulus kuliah, saya diajak menikah oleh dokter. Wah, seneng punya istri dokter enak, nah? Dinas di Cipto, Cipto oh, iya. ya. Enak loh itu. Saya nggak mau, saya tolak. Waduh rugi kamu toh. Loh, dia sudah pensiun 20 tahun loh Cak. Gimana? Pensiunnya kamu duluin. Oh pensiunnya taruh belakang. Cak Londong tahu, yang paling saya ingat itu dari dokter, seorang dokter itu kode etik dokteran. That's right. Lah, saya baca kode etik dokteran itu ternyata dokter itu tidak boleh pacaran atau menikahi pasiennya. Tidak khususnya, boleh terlibat affair. Khususnya dokter hewan ini. Nggak boleh, Cak. Pantesan tetangga saya itu dipecat. Kenapa? Dokter hewan pacaran sama pasiennya. Kamu itu yang ngawur, dokter hewan kok jatuh cinta sama pasiennya. Cita-cita saya dulu memang dokter. Saya dari dulu memang kepingin jadi dokter. Nggak kesampaian? Nggak kesampaian, keburu jadi pasien. Ya, teman saya itu memang sakit-sakitan. Iya. Sama kayak om saya. Kenapa? Om saya dokter spesialis Pak. Oh. Apa? Adiknya Bapak. Iya, iya. Ini apa? Dokter spesialis dalam penyakit tuh. Penyakit dalam. Dia sakit-sakitan juga jadi dalam penyakit. Calonnya kalau kepingin panjang umur gampang. Apa? Menurut penelitian panjang umur orang budek itu lebih panjang umur. Orang tuli? Orang tuli. Kok bisa? Karena dipanggil Tuhan dia nggak dengar. Tuli loh Cak. Tok malaikat juga nggak pernah putus asa toh. Ditunggu sampai sembuh. Kalau dipanggil Tuhan ini nggak ada urusannya dengan telinga, ya cabut aja. Saya hadir di sini karena beliau ini. Pak Kunchoro. Kenal emang? Loh beliau ini bukan orang asing Cak buat saya Cak. Pak Kunchoro Adipuryanto kan Pak? Bukan orang asing, beliau ini orang Indonesia, bukan orang asing. Ya kalau itu semua tahu toh, maksudnya kira akrab gitu. Loh, saya ngefans sama beliau sejak dulu Cak. Ngefans, kagum beliau ini prestasi beliau. Punya fans. Saya punya cita-cita dari dulu, punya anak saya kasih nama Kunchoro Adipuryanto. Wih, saking ngefans apa? Anak saya lahir langsung saya kasih nama Kunchoro Adipuryanto. Wis, cita-cita tercapai. Tercapai. Seneng ini. Istri saya marah. Kenapa dikasih nama Kunchoro Adipuryanto? Waduh. Kalau nggak tahu beliau ini siapa? Ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia. Suruh googling dia. Anak kita kan cewek Pak. Tok, mending anak saya tadi Pak Jonathan toh. Kalau itu nama itu ada yang cocok laki-laki, perempuan beda. Jangan mentang-mentang ngefans terus dipaksakan ya, nggak cocok perempuan. Loh, depannya saya kasih nama Dewi Cak, supaya ada nama perempuan, nama beliau tetap Katut. Terus namanya sekarang? Dewi Kunchoro Adipuryanto. Itu kalau didengar toh, itu bukan kayak anakmu toh. Apa? Anaknya Pak Kunchoro itu. Namamu nggak ada sama sekali malah. Kenapa saya kagum beliau? Oh. Kenapa saya kagum beliau? Karena Kenapa? beliau ini memang cocok jadi figur seorang pimpinan ini. Kalau Cak Londong dari pimpinan orang bahagia, sukses itu berawal dari kebahagiaan. Itu bahagia. Beliau ini orang bahagia yang patut kita contoh. Ciri-ciri orang bahagia. Istri cantik, anaknya lucu-lucu, itu bahagia. Kalau yang nggak bahagia? Anaknya yang cantik, istrinya yang lucu-lucu. Ini nggak bahagia aja ini ya. Ruwet ya? Iya. Mumet. Bener. Itu ciri bahagia. Ciri bahagia. Bener pas Pak. Istri makanya cantik, anak lucu-lucu. Ya. Calon dong pingin bahagia? Oh iya pengen, semua juga pengen. 4 syarat. Yang masih jomblo-jomblo terutama tuh. 4 syarat penuh. Ini dengarkan yang jomblo. Syarat mencari istri supaya bahagia. Carilah wanita yang soleha. Wow. Syukur-syukur mandiri ya. Pinter nyari duit. Ya. Kayak istri saya tadi. Iya betul. Pertama, syarat kedua. Carilah wanita yang benar-benar mencintai suami. Wah cocok. Ya. Soleha mencintai suami. Betul. Syarat ketiga. Carilah wanita yang pinter ngurus anak. Wah, komplit. Syarat keempat terakhir. Nah, usahakan ketiga-tiganya jangan saling mengenal ini nih.
Kamu nyuruh 3 itu namanya. Berarti saya bahagia kurang 2 toh. Saya baru punya yang pinter nyari duit. Wah. Makanya jangan salah pilih. Coba kalau punya istri dokter, wah enak. Wah enak. Wah, saya udah bayangin. Karena ibu saya dulu kan perawat, jadi orangnya telaten itu maksudnya iya, gitu kan. Iya betul. Kalau punya istri dokter, mesti ngasih kode ya. Wah. Pak, waktunya diagnosa. Jadi Iya. tetangga dengar itu sopan Iya gitu ya. sopan. Pak nggak nyuntik. Gitu, mesti. Pak, habis nyuntik jangan lupa dicabut jarumnya. Iya, Cak. Didengar tuh enak gitu. Enak, Sopan gitu ya. Lah istri saya karyawan bank nggak sopan. Duh, karyawan bank juga enak toh, kan beda-beda pinter ngatur duit kan. Mas kawin tahu nggak minta seperangkat alat sholat. Dokter nikah seperangkat alat sholat mas kawin juga banyak toh. Seperangkat alat sholat berupa masjid, imam, berikut jamaahnya. Wah, calon dong nggak tahu. Istrimu ikut Gavatar mungkin dulu toh. Orang satu kampung kok dijadikan Karyawan bank nggak enak, Cak. Selesai akad nikah tahu nggak? Mama masuk kamar. Wes, apa? teriak. Kenapa? Masukkan nomor PIN. Loh, karyawan bank itu standar keamanannya lebih tinggi. Dikasih PIN nggak gampang dibobol. Apaan? Sudah saya masukin nomor PIN, masih teriak. Apalagi? Maaf, saldo Anda nggak cukup. Terus? Ya saya jengkel, saya cerai. Loh kenapa? Lah ternyata dia ATM bersama. Gimana? Pak, Bu, mohon maaf, ini jangan tertawa dulu, ini agak bahaya ini. Kenapa? Istrimu, ATM bersama. jangan-jangan saya pernah store tunai di sana. Wah, Wow, istri kok dianggap ATM bersama, ngawur aja kamu. Cak, saya pernah ngomong-ngomong, saya pernah ngeledek dokter praktek. Saya berobat. Saya bilang gini, Pak dokter itu kok enak ya? Kenapa? Tuhan yang menyembuhkan, dokter yang terima duit, gitu kan? Dokternya malah bilang gini, Mas saya cuma ngobati lo ya. Kalau mau ketemu Tuhan langsung juga nggak apa-apa. Makanya jangan macem-macem kamu sama dokter. Malah suruh ketemu Tuhan langsung. Makanya kamu sembarangan sama dokter. Saya kan batuk, gara-gara banyak ngerokok. Oh, iya, Dokternya bilang, Mas sudah berhenti ngerokok. Kenapa dok? Ngerokok itu ngurangi umur. Siapa bilang? Kakek saya ngerokok itu umurnya 100 tahun. Loh, itu ngerokok Mas, kalau nggak ngerokok 125 katanya. Hebat ya. Memang merokok itu kadang-kadang bagi yang merokok itu kayak enaknya apa sih, tanya. Karena merokok enaknya apa? Nggak enak sebetulnya. Lah terus kenapa merokok? Lah itulah. Saya kan nggak ngerokok sekarang. Ya sekarang lagi manggung, coba selesai manggung. Ya, Ini perokok berat, makanya sering berantem sama istrinya, saya tahu sendiri. Lah istri saya kan nggak mau mensyukuri penghasilan saya. Mosok. Lu dikasih belanja 25.000 sehari masa nggak cukup loh. Bu, ini anaknya 3 Bu, teman saya itu. Masa berarti berlima sekeluarga. Berlima. 25.000 sehari cukup nggak Bu? Cukup Cak, dulu Enggak, itu cukup. Dulu. Loh, saya kasih 25.000 dapat gula, beras, kopi, minyak, telur, odol, sabun dulu. lengkap. Itu dulu. Kenapa tahu. sekarang nggak cukup? Ya, Mahal harga naik. bukan, sekarang di supermarket dipasang CCTV Pak, nggak cukup. Ada CCTV Cak, itu masalahnya. Berarti istrimu selama ini nyolong toh. Dulu dapat banyak itu karena nyolong. Masa? Lah takut CCTV. Istri nyolong kok nggak ngerti ini suami apa kamu itu. Suami itu kayak saya perhatian, istri itu saya suruh buka usaha. Saya kasih modal. Oh gitu ya? Istri saya suruh buka toko, kamu buka toko. Nih modalnya. Linggis kunci T. Nah, buka toko. Itu suruh ngerampok Cak. Hasilnya lebih banyak daripada Ya istrimu. ampun. Saya sebagai Orang suami malah direndahkan Cak. Apa? Belanja 25.000 ini model apaan Pak? Lebih baik saya minggat. Ya ampun, saya tersinggung. Kamu minggat yang jauh, saya bilang. Pergi dari rumah, anak-anak kamu bawa, rumah kamu jual. Kamu pergi yang jauh. Nekat kamu toh. Satu syaratnya, saya ikut. Toh, kamu bisa bedain minggat sama pindahan nggak? Kenapa? Awalnya minggat, begitu kamu ikut jadi pindahan, itu bukan minggat. Lo enggak, mertua Cak. Rumah tangga Cak Londong, kalau pingin bahagia jangan sampai mertua ikut campur tangan dalam Setuju, urusan aku rumah tangga setuju kita. ini, betul. Makanya pingin bahagia, contohlah rumah tangganya Nabi Adam. Mertuanya nggak pernah ikut campur. Toh, Adam dan Siti Hawa itu manusia pertama. Ya. Terus dapat mertua dari mana?
Ya memang nggak ada. Kalau mertuanya ikut campur, kita kiamat dari dulu toh ngawur. Sembarangan. Mertua saya kalau saya ribut tolak pinggang gini. Lu. Tato, 20 tahun kamu menikah dengan anak saya, isinya cuma ribut. Menantu saya banyak nak, nggak ada yang kayak kamu katanya. Wis. Jangan sombong Pak ya, mertua saya juga banyak, nggak ada yang kayak bapak. Ini menantu durhaka ini kamu tahu. Mertua dibilang gitu. Durhaka. Ya itu berani ngomong mertua itu orang tua kita juga. Saya ini salah satu menantu teladan di rumah. Oh, teladan dari mana? Sering diajak calon pengamen, dapat duit saya tabung. Mertua saya berangkatin umroh. Oh, nggak ngerti ya. Ramadan kemarin tuh enggak? Saya berangkatin umroh. Seneng tau. Pesawat mendarat di Jeddah, nangis Cak. Itu saking bahagianya tau. Bukan, mertua saya ketinggalan di Halim. Ini kalau bukan baik panitia udah tak kepruk kamu toh. Kamu itu keluargamu itu terbuat dari apa sih toh? Istri saya kan anak-anak. rajin, ikut-ikut posyandu apa. Oh itu bagus. Wah, anak saya sekarang menjaga kesehatan mata, dikasih wortel tiap Oh hari. itu matanya. Matanya sehat, kupingnya panjang ya. Oh pantesan minggu lalu saya lihat anakmu kalau jalan kok loncat-loncat. Bener. Saya kasih tahu istri saya, kalau nggak tahu jangan sok tahu. Anak itu perlu banyak protein. Tuh. Kasih banyak ikan. Ya karena ekonomi kurang beli ikan asin. Wah, tiap hari pakai, yang penting ikan. Sekarang kalau saya panggil, Agus, meow. Toh, kamu itu malah keluarga tambah hari tambah aneh. Tapi bersyukur ya. Iya. Kalau gitar tuh mau menghibur. Nyanyi. Bapak Ibu sekalian, saya mau dikirim ke Eropa. Tentunya saya menguasai seluruh lagu di dunia. Serius? Bapak Ibu tinggal menyebutkan satu judul lagu, akan langsung saya bawakan. Judulnya aja. Judulnya saja. Nah, mungkin Pak Kunchoro request lagu apa Pak? Judulnya aja Pak. Bebas. Atau Bapak nyanyi nggak apa-apa Pak nyanyi? Nggak apa-apa loh. Ada pepatah, semua orang pasti bisa bernyanyi. Betul. Walaupun tidak semua orang mau mendengarkan. Sama aja. Judulnya apa Pak? You Raise Me Up. You Raise Me Up. Cuma itu yang saya nggak bisa Pak. Cuma itu. Cuma itu ya. Selain itu Pak, selain You Raise Me Up. Ya. Walk Away, Walk Away. Sama kayaknya juga nggak bisa Pak. Kamu jangan bikin malu toh. Kalau Bapak mau lagu Barat, ini akan saya nyanyikan lagu Indonesia versi Barat. Ah. Apa? Lagunya Mbah Surip. Wake up sleeping, sleeping again. Begin wake up, sleeping again. Wake up sleeping, sleeping again. Wake up, sleeping again. Bingung nggak sampean? Bangun tidur, Tidur lagi. Ya. Inggris ya. Kalau wake up sleeping aja siapa yang nggak bisa? Apa mau yang lain? Saya kasih tantangan. Oke. Saya nyanyi lagu kamu terjemahkan bahasa Inggris. Oke, saya lama di Nganjuk, Cak. Apa hubungannya bahasa Inggris? Kursus Inggrisnya di sana. Sri Minggat. Oh, belum pulang. Tuh, itu judul lagu toh. Oh, judul Oh, belum pulang. Seberapa? Sri Lah ya. Sry. Sri kok Sri? Inggris, Cak. Kalau Inggris itu I dibaca I. Sry. Nggak pernah ke Inggris. Berarti kalau Pak Kunchoro Adi? Kunchoro Idai. Oh ngawur. Sri, Kapan kowe bali? when you come back again, Kowe lunga you have a gun ora pamit aku. without permit to me. Jarine neng pasar You said go to market, pamit tuku terasi. permit buying trashy. Terasi. Orang Inggris nggak pernah nyambel, Cak. Nggak ada terasi di sana. Andi saiki Until today, kowe durung bali. you never back again. Ndang bali oh Sri, Please you come back, Sroy. ndang bali oh. Please you come back. Come back. Malah kayak kambing. Bembek. Balio itu kan come back. No. I am sick
thinking of you. Where are you today? Cie. If you are trying, Waduh. you remember me. Please you come back. I miss you setengah mati. Setengah matinya belum, Pak. Orang Inggris itu kalau motor ya motor, nggak ada lift nggak ada, Cak. Makanya jangan niru orang Inggris. Kenapa? Orang Inggris itu orang yang tidak tahu terima kasih. Nggak sopan ya. Bukan, dia taunya thank you. Terima kasih nggak tahu dia. Rek, ayo rek. Friend, come on friend. Wih, langsung melaku nang tunjungan. Walking to tunjungan. Cie. Rek, ayo rek. Friend, come on friend. Melaku bebarengan. Walking together. Cie. Ngalor ngidul. Iya. To not to south. Ngetan ngulon. Dotok doain. Bahasa Inggris. Ngalor utara. Ngalor utara north, ngidul selatan south. Tapi south dot tok dot. Ah, enggak. Kamu itu bahasa Inggris ikrok berapa kamu? Istri saya tuh religi banget, Cak, makanya. Mau tanya ngapain? Loh, istri saya tuh biar kayak orang-orang. Contohnya? Matiin lampu aja nih, nyalain lampu. Bismillahirrahmanirrahim, cetet, lampu nyala. Oh, kalau matiin? Innalillahi. Tok itu kamu perhatikan, jangan-jangan lampunya dilepas, dimandiin, dikafani tok. Oh, Bener ya. religi bukan berarti innalillahi. Kamu itu, ini mohon maaf, Kenapa? teman saya ini memang sok pinter jadi kadang-kadang. Jangan bilang sobat, IQ saya 300 ya. IQ 300. Satu keluarga. Satu keluarga 5 orang, 300, berarti 60-an. Loh, lumayan. Lumayan. Keminter. Tahu gajah? Ya tahu. Loh. Gajah sembunyi di mana gajah? Di Ragunan itu loh. Lo ngapain? Itu ditonton bukan? Di sembunyi. Lampung. Ngapain jauh-jauh ke Lampung? Di mana? Di JCC ini loh sembunyi gajah. Dari pagi saya di sini. Lihat gajah enggak? Enggak. Itu karena dia lagi sembunyi. Kalau nggak sembunyi, kelihatan. Sembunyinya di sini. Mikir. Ya ampun. IQ 300. Ini di depan para dokter, Cak. Ya. Urusannya dengan kesehatan. Yes. Olahraga apa yang tidak boleh dimainkan malam hari? Renang. Oh, banyak orang renang malam hari. Menyelam. Apalagi nyelam ada. Apa? Lari pagi. Nggak iya. boleh malam hari. Masa lari pagi malam hari? Jadi lari malam. Iya, lari iya. pagi nggak boleh malam hari. Orang sok pintar. Tahu gajah kakinya berapa? 4. Ayam kakinya berapa? 2. Ular kakinya berapa? Nggak ada. Kenapa ular nggak dikasih kaki? Binatang melata. Oh, sok tahu. Berjalan dengan perut. Kata siapa? Tuh, kenapa ular nggak dikasih kaki? Ayo. Ular kalau dikasih kaki gigit. Kok bisa? Coba ada ular lewat, kamu kasih kaki, gigit. Jangan dikasih kaki ular itu, gigit. Nggak bisa dikasih leher sampean gitu, nggak bisa. Tikus kakinya berapa? 4. Tikus apa yang kakinya 2? Nggak ada. Ada. Tikus apa? Mickey Mouse. Kakinya. Oh, iya. Bebek apa yang kakinya 2? Donald bebek. Salah. Apa? Semua bebek kakinya 2. Oh. Gampang terjebak. Semua bebek kaki, bukan cuma Donald bebek. Donald Trump itu kakinya 2. Iya. Oh, mikir. Ayam apa yang tidak bisa berkokok pagi-pagi? Ayam betina. Oh, nggak bisa. Anak ayam. Alah. Ayam goreng. Salah. Apa? Semua ayam nggak bisa berkokok pagi-pagi. Ayam jago, ayam jantan bisa. Ayam jago itu kalau berkokok kukuruyuk, nggak ada. Pagi-pagi mana? Mana ada ayam berkokok pagi-pagi? Ayam kok berkokok pagi-pagi, Cak? Binatang ya. Ayo. Hewan apa yang tidak pernah tidur? Ayam. Oh, nggak bisa ayam tidur. Burung. Wah, tidur. Apa? Ikan. Kok bisa? Kasurnya basah. Nggak tidur. Hewan apa yang nunggu terbit matahari? Ayam. Bukan. Burung. Bukan. Apa? Ikan. Oh, kok bisa? Kan mau jemur kasurnya yang basah. Ya ampun. Wopo. Hewan apa yang sering dimarahi maknya? Ayam. Oh, nggak bisa. Wah,
Apa? Ikan. Kok bisa? Suruh jemur kasur gak dijemur-jemur. Wah, Oh, bocah. kamu itu apa tuh? Yang saya juga heran ya, dokter-dokter masih ketawa ya dengar kamu. Memang tertawa itu menyehatkan. Betul. Jadi, karena ciri orang sehat adalah Tertawa. tertawa. Jadi bapak ibu tertawa berarti bapak sehat. Yang tidak sehat itu yang ditertawakan. Makanya Iya. intinya kita ini merelakan kesehatan kita demi kesehatan bapak dan ibu sekalian. Betul. Tolong dihargai. Iya. Cukup dengan tertawa. Kalau mungkin acara ini kalau memang dievaluasi bagus, katanya mau diadakan 3 bulan sekali, Pak. 3 bulan suka. Saya siap. Saya siap. Dokter itu kerja aja. Calon Ini juga meningkatkan kualitas rumah sakit segala macam itu pelayanan masyarakat. Makanya kamu sebagai masyarakat tuh yang pinter, tugas rumah sakit itu luar biasa. Iya, iya. Memberikan pelayanan. Makanya kamu sebagai masyarakat juga harus ngerti. Oh gitu ya. Masa pelayan rumah sakit, pasien memang banyak, masa suruh antri aja nggak mau. Iya. Giliran, harus antri. Saya pernah nanya ke dokter, begitu periksa ke dokter mesti dicek detak jantung. Kenapa sih dok kok dicek detak jantung? Bukan sampean tahan nggak nanti kalau terima kwitansi gitu. Takutnya nggak tahan Loh, mas. ini memang bedanya laki-laki perempuan tuh gitu. Iya. Kan laki-laki itu kan kuat di apa logika. Logika. Kalau wanita itu dominannya di perasaan. Betul. Makanya istri saya itu gitu Pak. Anak sakit gitu. Itu saya mesti nangis dulu karena perasaannya yang ke depan. Oh. Nangis, bingung, nangis. Kalau saya laki-laki akal, logika. Logika dulu jalan ya. Tangani, bawa ke rumah sakit, bawa ke dokter, tangani dulu. Betul. Baru pas terima kwitansi dari dokter, saya nangis. Itu di situ saya. Oh, saya nggak mau kalah sama istri. Nangis saya lebih kencang dari istri. Waduh, kok banyak gitu. Untung kita punya asuransi. Betul. Ya. Asuransi penting. Apalagi kamu kalau di pesawat tuh hati-hati loh. Kenapa ya? Ini kalau bapak ibu mungkin nggak perhatian ya. Kalau di pesawat itu saya kadang-kadang bingung. Untung saya punya asuransi tenang. Saya membayangkan orang yang nggak punya asuransi. Naik pesawat itu pengumuman dibaca di tempat duduk itu memindahkan pelampung Ya. atau membawa Denda. itu denda 200 juta atau di penjara 2 tahun. Betul ya. Tapi anehnya kalau mau take off, pramugari itu mengajarkan cara memakai pelampung, mengencangkan, meniup. Berarti kan kita dijebak. Mindahin saja Iya. denda 200 juta ini Malah diajari cara makan. Iya. Untung iman saya kuat. Coba kalau saya ikuti saya pakai, Bapak 200 juta. Untung saya kuat. Ini bayangkan yang nggak punya asuransi apa nggak bingung. Iya. Pesawat sudah di atas ya kan? Ya, jatuh. Terjadi sesuatu, bingung dia mau pakai pelampung atau enggak ini. Karena mindahan pelampung 200 juta. Iya. Padahal kalau toh nanti pesawat jatuh dia nggak ada, Asuransi? santunan maksimal cuma 100 juta. Karena dia nggak punya asuransi. Oh. Jadi sudah mati utang 100 juta. Loh, mikir makanya punya asuransi tenang. Iya. Loh bener. Apalagi kalau pesawat mau take off dia bingungnya gini. Pesawat itu mau take off, mau landing, suruh buka jendela, Bapak Ibu. Oh Betul, kan? iya. Saya ini heran, padahal itu kan nggak mengganggu pandangan pilot. Kenapa harus saya buka? Gak ganggu pandangan pilot ya bener ya. Pramugari bagiin makan, saya tidur, nggak dibangunkan loh. Tapi kalau urusan jendela mau landing, biarpun tidur dibangunkan. Pak, tolong tuh. Jendela dibuka. Kan sayang pada makanan daripada pada penumpang. Loh, itu bayangkan. Tapi saya mikir, mungkin ternyata gini. Pesawat itu paling krusial, itu memang saat take off dan landing. Landing. Mungkin ini tujuan mulia dari maskapai adalah mengingatkan para penumpang untuk membuka jendela, Iya. untuk melihat pemandangan di luar. Siapa tahu itu pemandangan terakhir yang bisa Anda lihat. Makanya diberi kesempatan. Malah ngancam. Saya ambil positifnya aja lah. Ya ampun. Makanya Kenapa ya? waktu saya masih banyak. Mohon maaf Bapak Ibu. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan kurang bermanfaat. Kok gak bermanfaat? Namanya kurang. Untuk Oh kalau iya. pengen kan nambah lagi. Iya, ya betul. kan? Kalau nambah lagi ada acara kita diundang lagi. Iya. Jangankan seperti ini Pak. Rapat mingguan kita dihadirkan boleh. Ya. Gak usah rapat mingguan. Saat operasi pasien juga gak apa-apa. Serius, kalau masalah uang, mohon maaf saya bukan pamer, saya nggak mikir honor. Tanya Bu Alius, telepon saya, ya Bu ya, nggak, saya nggak mikir bayaran, tanya beliau. Enggak, yang mikir kan panitia Pak. Saya kan tinggal terima, kalau saya ikut mikir malah dijadikan panitia saya.
Nah, ini profesional. Betul, saya ada calon dong aja nggak pernah nanyain duit. Nah, ini bener. Nggak pernah yang nanyain istri saya. Sama. Lalu buat kita uang nomor 6, Pak. Betul. 1 sampai 5 kan Pancasila. Jadi selesai Pancasila uang langsung Pak. Mohon maaf kalau ada yang salah, sekali lagi mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang tak retak. Betul sekali. Jadi atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Iya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, Mari kita gali sumur lagi. Terima kasih. Sukses selalu untuk bersih dan selamat bertugas. Saya Calon Tong. Salam lembar.